Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Leho dengan NIM F221230073. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat mengikuti UTS. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan mengapa penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen proyek yang efektif dalam mencapai tujuan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengendalian semua aspek proyek untuk memenuhi atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas. Mengapa manajemen proyek penting bagi organisasi? Itu karena yang pertama, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang ketiga, memberikan struktur dan arah yang jelas untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks. Yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan pengolahan resiko. Yang kelima, memungkinkan organisasi untuk menerapkan perubahan strategis secara terstruktur. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar departemen dan tim. Penjelasan tadi itu saya mengambil literatur dari Institut Manajemen Proyek atau disingkat sebagai PMI tahun 2021 tentang panduan untuk pengetahuan manajemen proyek dengan Kerzner H. 2017 tentang pendekatan sistem untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian, edisi ke-12. Baik, kita akan lanjut ke soal kedua. Sebutkan dan jelaskan 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek. Pada setiap tahap, apa saja kegiatan penting yang harus dilakukan oleh manajer proyek? Yang pertama, ada tahap inisiasi. Untuk kegiatan pentingnya itu ada mendefinisikan tujuan dan cakupan proyek, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, menyusun dokumen proyek awal, melakukan studi kelayakan, mendapatkan persetujuan untuk memulai proyek. Yang kedua, tahap perencanaan. Kegiatan pentingnya mengembangkan rencana manajemen proyek komprehensif, membuat work breakdown, struktur atau WBS, menyusun jadwal dan anggaran proyek, menentukan kebutuhan sumber daya, merencanakan manajemen risiko, komunikasi, dan kualitas, menetapkan kriteria keberhasilan proyek. Yang ketiga, tahap eksekusi. Kegiatan pentingnya itu mengelola tim proyek dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, melaksanakan aktivitas sesuai rencana proyek. Yang ketiga, memastikan kualitas deliverable, mengelola komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, menerapkan sistem pengendalian perubahan. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Kegiatan ini melacak kemajuan proyek terhadap rencana, mengukur kinerja menggunakan metrik yang tepat, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul, menerapkan tindakan korektif bila diperlukan, mengelola perubahan lingkup, jadwal, dan anggaran, melaporkan status proyek kepada pemangku kepentingan. Yang terakhir, tahap penutupan. Kegiatan pentingnya memastikan semua deliverable telah terima dan disetujui, menyelesaikan dokumentasi proyek, melakukan evaluasi akhir proyek, melepaskan sumber daya proyek, melakukan kontrak dengan vendor atau pemasok. Yang terakhir, merayakan keberhasilan dan mengakui kontribusi tim. Literatur yang diambil dari Institut Manajemen Proyek sama seperti sebelumnya atau disingkat sebagai PMI tahun 2021 tentang panduan untuk pengetahuan manajemen proyek dengan SCH Webel K 2018 tentang manajemen proyek teknologi informasi edisi ke-9.
dengan Larson E.W. dan Gray C.V. 2021 Manajemen Proyek tentang proses manajerial edisi ke-8. Soal yang ketiga, dalam manajemen proyek, risiko merupakan bagian yang tak terhindarkan. Jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul selama proyek berlangsung. Berikan contoh risiko yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi. Oke, baik. Pertama, langkah yang harus diambil oleh manajer proyek itu identifikasi risiko. Bisa dengan berdiskusi dengan tim proyek, mempelajari proyek serupa di masa lalu, menggunakan daftar risiko umum di industri tersebut, dan juga melibatkan ahli dan pemangku kepentingan. Langkah kedua, analisis risiko. Pertama itu menilai kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, menilai dampak jika risiko terjadi. Yang ketiga, menyusun prioritas risiko berdasarkan tingkat keseriusannya. Langkah yang ketiga, merencanakan respon. Merencanakan apa yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat strategi untuk menghindari, memindahkan, mengurangi, atau menerima risiko. Yang kedua, menyiapkan tindakan pencegahan dan cadangan. Yang ketiga, menentukan siapa yang bertanggung jawab mengelola tiap risiko. Langkah yang keempat, memantau dan mengendalikan atau mengawasi risiko selama proyek. Yang pertama itu ada memantau risiko yang sudah diidentifikasi. Kedua, mencari risiko baru. Yang ketiga, memeriksa apakah cara menangani risiko sudah efektif. Yang terakhir, memperbarui rencana risiko secara berkala. Untuk contoh risiko yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi itu seperti keterlambatan mendapatkan izin, cuaca buruk yang menghambat pekerjaan, kenaikan harga material, kecelakaan kerja, konflik dengan kontraktor, perubahan mendadak dalam desain, dan juga masalah dengan kondisi tanah dan keterlambatan pengiriman material. Dari penjelasan tadi, saya mengambil sumber dari Hilson D 2020 tentang manajemen risiko praktis atau metodologi atom edisi kedua, dan Smith and J. Merna T. dan Jobling P. 2014 tentang mengelola risiko dalam proyek konstruksi edisi ketiga. Soal yang keempat, bagaimana konsep triple constraint, waktu, biaya, dan kualitas mempengaruhi pengelolaan proyek. Jelaskan bagaimana manajer proyek harus menyeimbangkan ketiga elemen tersebut untuk mencapai keberhasilan proyek. Baik, triple constraint adalah tiga faktor utama yang saling berhubungan dalam proyek. Pertama itu ada waktu, itu menjelaskan beberapa lama proyek harus diselesaikan, termasuk jadwal dan tenggat waktunya. Kedua, biaya, berapa banyak uang yang tersedia untuk menyelesaikan proyek. Juga ruang lingkup atau kualitas. Itu apa yang harus dihasilkan dan seberapa baik kualitasnya. Jadi ketiga faktor ini saling terkait. Jika satu berubah, biasanya akan mempengaruhi yang lain. Manajer proyek harus menyeimbangkannya dengan pertama, menentukan prioritas, mana yang lebih penting, waktu, biaya, atau kualitas. Yang kedua, mengelola harapan, menjelaskan kepada semua pihak tentang kemungkinan perubahan. Yang ketiga, pemantauan terus-menerus, mengawasi ketiga faktor secara teratur. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat, atau menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi. Yang terakhir, mengelola perubahan dengan menilai dampak perubahan sebelum menyetujuinya. Untuk contohnya, seperti jika klien ingin menambah fitur atau ruang lingkup, manajer proyek harus menjelaskan bahwa ini akan membutuhkan tambahan waktu, biaya, atau pengurangan kualitas di bagian lain. Untuk sumber literatunya itu dari Turner Jr. 2016 tentang buku Pegangan Manajemen Berbasis Proyek, Memimpin Perubahan Strategis dalam Organisasi, dan juga Meredith Jr. Mantel Jr.S.J. dan Safer S.M. 2017 Manajer Proyek tentang pendekatan manajerial. Untuk soal yang kelima, jelaskan peran penting pemangku kepentingan stakeholder dalam sebuah proyek. Bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola proyek pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana. Itu pertama, pemangku kepentingan stakeholder adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek.
Peran penting mereka itu memberikan dukungan dan sumber daya, membuat keputusan penting, menyetujui hasil kerja, mempengaruhi arah proyek, dan memberikan masukan dan kebutuhan. Bagaimana cara manajer proyek mengelola pemangku kepentingan? Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Itu disebutkan membuat daftar semua pihak yang terkait dengan proyek. Yang kedua, menganalisis seberapa besar pengaruh dan kepentingan mereka. Terakhir, memetakan posisi dan sikap mereka terhadap proyek. Kedua, analisis kebutuhan dan harapan. Pertama itu melakukan wawancara atau survei, mencatat kebutuhan dan harapan setiap pemangku kepentingan. Terakhir, mengenali potensi konflik antara harapan yang berbeda. Yang ketiga, strategi komunikasi. Membuat rencana komunikasi untuk setiap kelompok, menentukan seberapa sering dan bagaimana cara berkomunikasi. Melibatkan pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen harapan. Mengomunikasikan batasan proyek dengan jelas. Memberikan informasi terbaru secara teratur. Mengelola perubahan harapan melalui komunikasi terbuka. Terakhir, menyelesaikan konflik dengan cepat. Untuk sumber literasinya itu dari S. Corret, P. dan Jepsen A.L. 2016 tentang manajemen pemangku kepentingan proyek. Dan juga Bone L. 2015 membuat proyek berhasil tentang manajemen pemangku kepentingan dan komunikasi yang efektif KRC Press. Untuk soal yang keenam itu proyek dapat mengalami perubahan yang tidak terduga baik dari segi waktu, biaya maupun skop. Jelaskan bagaimana manajer proyek sebaiknya mengelola perubahan ini melalui proses manajemen perubahan proyek atau change management. Jadi manajemen proyek adalah Jadi manajemen perubahan proyek adalah cara menangani perubahan dalam lingkup jadwal anggaran atau aspek lain dari proyek. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi perubahan. Itu disebutkan, pertama, mendokumentasikan permintaan perubahan secara resmi. Kedua, menentukan dari mana perubahan berasal dan mengapa. Yang kedua, evaluasi dampak. Disebutkan menganalisis bagaimana perubahan akan mempengaruhi jadwal, biaya, dan kualitas. Yang kedua, menilai risiko yang terkait dengan perubahan. Yang ketiga, mencari alternatif atau solusi lain. Yang ketiga, proses persetujuan. Menyajikan analisis dampak kepada pihak yang berwenang. Kedua, membantu pengambilan keputusan berdasarkan informasi lengkap. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan resmi sebelum implementasi. Yang keempat, implementasi perubahan. Di situ disebutkan mempengaruhi rencana proyek, jadwal, dan anggaran, memberitahu semua pihak tentang perubahan. Terakhir, mengawasi pelaksanaan perubahan. Yang kelima, dokumentasi. Di situ disebutkan mencatat semua perubahan dan alasannya, memperbarui dokumen proyek, mengevaluasi proyek perubahan untuk pembelajaran. Sumber diambil dari Harrington, H. J. Conner, Dr. dan Horney, N.F. 2000 tentang manajemen perubahan proyek, menerapkan manajemen perubahan pada proyek perbaikan. Untuk soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan Work Breakdown Struktur atau WBS dalam manajemen proyek? Jelaskan bagaimana WBS dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Jadi, Work Breakdown Struktur atau WBS adalah cara memecah proyek menjadi bagian-bagian kerja yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini menunjukkan semua pekerjaan harus dilakukan dalam bentuk struktur hierarki. WBS membantu dalam pertama, menentukan ruang lingkup, memberikan gambaran visual tentang semua pekerjaan. Yang kedua, perencanaan lebih baik, membantu mengidentifikasi semua hasil kerja dan tugas. Ketiga, estimasi lebih akurat, memudahkan perkiraan waktu dan biaya untuk setiap bagian. Keempat, pembagian tanggung jawab, memudahkan pemberian tugas kepada anggota tim. Yang kelima, pemantauan kemajuan, menyediakan kerangka untuk melacak penyelesaian tugas. Yang keenam, pengelolaan risiko, membantu menemukan area yang berisiko. Yang terakhir, kontrol perubahan, memperjelas dampak perubahan pada bagian tertentu. Jadi WBS biasanya disusun dalam beberapa tingkat, dari hasil kerja utama hingga paket kerja kecil yang dapat ditugaskan, dianggarkan, dijadwalkan, dan dikendalikan. Sumber diambil dari Institut Manajemen Proyek atau PMI 2019
tentang standar praktik untuk work breakdown struktur. Yang kedua dari Norman East, Group Helton, SA, Fred, RT 2010, Work Breakdown Struktur Fondasi untuk Keunggulan Manajemen Proyek. Juga dari Fleming, Kiwi, dan Koppelman, GM 2016 tentang manajemen proyek nilai yang diperoleh edisi keempat Institut Manajemen Proyek. Untuk soal yang terakhir, manajer proyek harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jelaskan mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam proyek dan berikan contoh bagaimana komunikasi yang buruk dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Jadi komunikasi efektif sangat penting dalam manajemen proyek karena pertama, memastikan semua anggaran tim memahami tujuan dan harapan. Yang kedua, membantu koordinasi antara berbagai pihak. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan risiko lebih awal. Yang keempat, membantu kepercayaan dan mendorong kerjasama. Yang kelima, mengelola harapan dan mencegah kesalahpahaman. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan tepat waktu. Contoh dampak komunikasi buruk pada proyek. Yang pertama, kesalahpahaman ruang lingkup. Jika kebutuhan tidak dikomunikasikan dengan jelas, tim bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai harapan klien, sehingga perlu pengerjaan ulang dan terjadi keterlambatan. Kedua, konflik tim. Kurangnya komunikasi tentang peran dan tanggung jawab bisa menyebabkan konflik, pekerjaan ganda, atau tugas yang terlewat. Yang ketiga, masalah dengan pemangku kepentingan. Jika perubahan atau masalah tidak dikomunikasikan tepat waktu, harapan mereka tidak akan sesuai dengan kenyataan proyek. Keempat, risiko membesar. Jika anggota tim tidak melaporkan masalah potensial, risiko kecil bisa berkembang menjadi krisis besar. Yang kelima, penundaan keputusan. Ketika informasi penting tidak dibagikan dengan pengambilan keputusan, proyek bisa mengalami penundaan signifikan. Keenam, kegagalan koordinasi tanpa komunikasi yang jelas tentang jadwal dan ketergantungan berbagai alur kerja bisa tidak sinkron menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Dari jawaban tadi diambil dari literatur Institut Manajemen Proyek PMI 2018 tentang peran penting komunikasi, laporan mendalam dari Institut Manajemen Proyek, dan juga dari Preccar CL 2014 perangkat komunikasi manajemen proyek, dan terakhir dari Dinsmore, Pesci, dan Cabanis Brewin J 2018 tentang buku pegangan AMA tentang manajemen proyek edisi ke-5. Baik, itulah tadi penjelasan jawaban dari soal yang diberikan oleh dosen saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.